Yo, Koso. Yo, minasan, Mergatona. Selamat datang di channel Dazai. Jadi, pada video kali ini saya ingin membahas 5 anime action yang sangat keren, yang dimana alur ceritanya ini sangat wow, sangat bagus. Dari cerita yang mengerikan hingga cerita yang menyedihkan, semuanya ada di anime yang akan kita bahas pada video kali ini. So, mungkin ada dari kalian yang sudah menonton anime ini, tapi tidak apa-apa, nonton lagi saja. Oke? Baiklah, langsung saja kita mulai dari nomor 5. Oi! Kelima, Yokoso no Neverland. Emma, Rei, dan Norman adalah 3 anak terpintar dalam suatu panti asuhan. Tidak seperti panti asuhan pada umumnya, para anak-anak diberikan edukasi secara intensif dan juga makanan yang sehat dan mewah. Kemudian, ketika anak-anak tersebut berusia lebih dari 6 tahun, mereka akan dicarikan orang tua adopsi. Namun, pada suatu malam, Emma dan Norman tidak sengaja melintasi area terlarang dalam panti asuhan tersebut. Di sana, mereka melihat kejadian yang tak terduga. Alih-alih menemukan orang tua adopsi, mereka justru melihat monster yang sangat menakutkan. Akhirnya, diketahui selama ini para anak-anak hanya diternak untuk dipanen, dan dijadikan santapan para monster di luar panti asuhan. Dan disinilah awal mula kisah Emma, Norman, dan Rei untuk mencari cara agar bisa kabur dari panti asuhan tersebut. Ngeri. Keempat, Darwin's Game. Sudo Kaname mendadak diundang oleh temannya untuk mencoba game media sosial misterius yang disebut Darwin's Game. Tanpa tahu apa-apa, dia pun mencoba game tersebut. Dan seketika saja ada seekor ular yang muncul dari ponselnya dan menggigit lehernya. Tapi dia mengabaikan hal itu dan menganggapnya sebagai halusinasi semata. Dalam perjalanan pulang, Kaname pun mencoba Darwin's Game itu. Setelah hitungan mundur di ponselnya mencapai angka 0, dia bertemu dengan seseorang yang memakai kostum maskot tim bisbol. Mendadak, orang itu menyerang Kaname dengan menggunakan pisau. Kaname pun ingin keluar dari game itu, tapi dia menghadapi fakta yang menyakitkan saat dia tahu kalau dia tidak bisa keluar dari game itu. Hehe, mampus lu Kaname. Ketiga, Tensei Shitara Slime Data Ken. Menceritakan kehidupan seorang pria berusia 37 tahun bernama Mikami Satoru yang hidupnya masih menjomblo. Pada suatu hari, ia diajak makan siang oleh juniornya yang akan segera menikah dengan pacarnya. Namun, hal tidak terduga pun terjadi pada saat mereka hendak berjalan ke restoran yang akan mereka datangi. Tiba-tiba saja, seorang pria tak dikenal memegang pisau sambil berlari. Melihat pria itu hendak menusuk juniornya, Mikami Satoru pun mencoba mencegahnya dengan memasang punggungnya. Alhasil, Satoru lah yang mendapat tusukan itu. Dan Satoru pun wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun suatu saat kemudian ia hidup kembali. Tapi kali ini tidak sebagai manusia, melainkan menjadi slime. Ya, Satoru bereinkarnasi menjadi sebuah slime. Singkat cerita, Mikami Satoru pun dapat merubah dirinya dari slime menjadi seorang wanita kecil yang bernama Rimuru. Dan saat ini Rimuru adalah ketua dari sebuah desa yang ia bangun sedikit demi sedikit saat ia menjadi sebuah slime. Sugoi. Kedua, Kimetsu no Yaiba. Sejak kematian ayahnya, Tanjiro menggantikan ayahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski kehidupannya sangat berat, mereka merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang luar biasa dari keluarganya. Tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung sementara. Pada saat Tanjiro pulang ke rumahnya, dia melihat adiknya sekarat di luar rumah. Tanjiro pun berlari ke arah adiknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Dan pada saat Tanjiro melihat ke dalam rumahnya, dia melihat seluruh keluarganya terpapar bercucuran darah. Ibunya, Hanako, Takeo, Shigeru, dan Rokuta semuanya tewas dibantai oleh Oni. Tidak hanya itu, satu-satunya keluarganya yang selamat, adik perempuannya Nezuko, berubah menjadi Oni. Namun yang mengejutkannya, Nezuko masih menunjukkan emosi serta pemikirannya sebagai manusia, sehingga dia masih bisa menahan emosi dan rasa sakitnya. Nezuko pun berusaha untuk mengenali Tanjiro dengan perlahan, dan disinilah awal mula kisah Tanjiro untuk mengembalikan Nezuko kembali menjadi manusia. Gambare Tanjiro! Kesatu, Vinland Saga. Thors merupakan seorang prajurit Viking yang sangat kuat. Saking kuatnya, ia mampu mengalahkan musuhnya seorang diri dalam jumlah banyak sekaligus. Bersama temannya Thorkel, ia membantai setiap musuh yang berani berhadapan dengannya. Tapi sebagai prajurit Viking terkuat, sebenarnya ia sangat tidak suka bertarung. Ia hanya ingin hidup tenang di sebuah tempat yang ia mimpikan yang bernama Vinland. Lalu Thors pun memutuskan untuk kabur dari pertarungannya dan mencari tempat tinggal yang aman dari pertempuran. Singkat cerita, Thors pun mati dalam pertarungannya yang tidak adil bersama Skelat, tentara bayaran yang disuruh untuk membunuh Thors.
Pada saat itu, Thorfinn, anak dari Thor yang sedang disandra oleh anak buah Askelat, melihat ayah yang tertusuk panah di depan matanya. Thorfinn pun berlari ke arah Thor dan memeluk ayahnya sambil menangis. Untuk terakhir kalinya, Thor mengusap kepala Thorfinn dengan tubuhnya yang sekarat, dan Thor pun meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Thorfinn kecil pun berlatih untuk menjadi seorang prajurit Viking sejati. Thorfinn pun ikut bersama Askelat untuk menentangnya duel. Dari sinilah awal mula kisah Thorfinn untuk berjuang membalaskan dendam ayahnya. Yah, itulah tadi 5 anime action yang sangat keren, yang dimana masing-masing anime ini memiliki cerita yang sangat bagus, jadi jangan sampai kalian lewatkan, oke? So, mungkin ada dari kalian yang ingin merekomendasikan anime yang bagus untuk direkomendasikan di video berikutnya, silahkan komen di bawah anime apakah itu. Tapi ingat, jangan hentai. Jangan hentai ya guys, oke? Baiklah, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi anime terbaru atau video baru lainnya dari channel Dazai. Oke? Arigato! It's not a game, it's a rich thing.